Mereka pun bertemu dengan sosok ibu mereka yang ingin memberikan penjelasan. Sang ibu berasal dari sekte Gunung Utara. Setelah terpilih menjadi gadis suci, ia dikirim ke sebuah tempat. Di sanalah ia baru tahu setiap gadis suci yang terpilih akan ditumbalkan dan tubuh mereka dijadikan wadah untuk jiwa siluman rubah. Dikala itu, tubuhnya sangat cocok sebagai wadah, namun siluman rubah tidak mau karena ia terlalu tua. Maka dari itu, sang ibu dipaksa melahirkan seorang anak wanita yang nantinya dijadikan wadah siluman rubah. Di sana, siluman rubah lantas memasukkan sedikit jiwanya ke tubuh sang ibu. Beberapa tahun kemudian, sang ibu menikah dengan pemimpin keluarga Dongfang dan melahirkan dua anak wanita, yaitu mereka berdua. Karena sang ibu tidak ingin mereka berdua menjadi tumbal, ia pun memilih berkhianat dan meninggalkan sekte Gunung Utara. Lalu kemudian pergi meninggalkan rumah agar identitas Huazu bersama Qinlan tidak diketahui oleh siluman rubah kalau mereka adalah putrinya. Setelah itu, sang ibu pergi ke tempat itu dan mengorbankan dirinya sendiri untuk mempercepat pertumbuhan bunga siwu. Karena hanya itu satu-satunya cara agar bisa menekan jiwa siluman rubah di tubuh Huazu. Terlihat mereka berdua hanya bisa bersedih setelah mengetahui semua kebenarannya. 这是我最后做的事了。让这朵西武花溪想帮你永远克制黑。我的花谢了。 一定要替娘亲好抱抱你们的父亲。娘。 Singkatnya, setelah mereka kembali, ternyata Raja Luoan sudah membawa pasukannya untuk menangkap Hong Ye. Ia memanfaatkan identitas Hong Ye yang saat ini menjadi siluman agar memiliki alasan untuk membunuhnya. Hong Ye berkata apabila ingin membunuhnya, maka mereka harus berhadapan dengan Huazu, pemilik kekuatan api suci murni dari keluarga Dongfang. Dan satu orang lagi, yaitu Zhang, pendekar pedang hitam, pemimpin keluarga Zhang. Apabila pertarungan ini terjadi, itu sama saja Raja Luoan menghancurkan perjanjian perdamaian dengan aliansi Yiki. Mendengarkan itu, Raja Luoan balik ketakutan. Tidak ingin negaranya hancur, ia pun menuduh Ayan yang telah menghasutnya dan memerintahkan pasukan untuk segera menangkap Ayan. 黑进张正，铁兵有几分把握杀死我？ 来人，打那严！配做余姚国的国主，把这个毒妇拖下去。是。我们走。还不敢和我对饮一杯吗？ Sementara itu, Jin Feng berhasil memperbaiki mesin mekanisme tersebut sehingga Ji Yu bisa datang ke sana. Saat ini kekuatannya sedang lemah, namun apabila Jin Feng berani mengkhianatinya, ia masih mampu untuk membunuhnya. Jin Feng lantas melaporkan saat ini Ayan gagal mendapatkan bunga siwu dan telah dipenjara. 我哈那言但凡有一 饶了你！从前没有不可及。 Ji Yu segera pergi ke penjara tersebut untuk menghampirinya. Melihat kedatangan Ji Yu, Ayan segera memberikan hormat dan meminta bantuan. Ji Yu lantas memberikannya sebuah lonceng yang berguna untuk membangunkan jiwa jahat di dalam penjara bawah tanah. Menggunakan itu, ke depannya tidak akan ada lagi yang bisa melawannya. Tanpa berpikir panjang, Ayan pergi menghampiri Raja Luoan dan membunuhnya untuk membalaskan dendam pengkhianatan yang telah dilakukannya. Dengan cepat, berita kematian Raja Luoan terdengar ke telinga mereka. Merasa ada yang aneh, Hong Ye bergegas kembali ke negara Yuyao. Menggunakan lonceng tersebut, Ayan berhasil membangunkan jiwa jahat yang ada di sana. Pasukan negara Yuyao ingin menangkapnya, justru dihabisi oleh Ayan.
系数百年的愿，就听我。阿那言，你行刺国主，释放恶灵。杀光御妖族的所有生灵。 Tak lama kemudian mereka datang ke sana, tidak ambil diam, Hong Ye bersama Hua Zu mencoba menghentikannya. Namun sayang, jiwa jahat terus keluar dari dalam lonceng tersebut. Sadar akan hal itu, terpaksa King Mu melepaskan gelang yang menyegel inti siluman di tubuhnya, yang sebelumnya ia serap dari tubuh Zhang. Di sanalah ia menggunakan kekuatan siluman dan berhasil menghancurkan lonceng di sana. “这个手镯可以克制你体内，但摘了，你体内的妖毒会立刻。” Saat ini, King Mu terluka parah. Di sana, Zhang baru tahu ternyata King Mu telah menyerap inti siluman di tubuhnya. Karena pelayan di sana menceritakan semuanya, ia pun merasa sangat bersalah atas apa yang telah terjadi. 其实从你叫我张同窗起，我就已经喜欢上你了。早上好，张同窗。早上好，阿远。 Sementara itu, Hong Ye bersama Suzo berhasil mendapatkan tanaman yang berguna untuk menyembuhkan luka dalam di tubuh King Mu. Setelah tanaman itu diekstrak menjadi obat, Zhang memberikannya kepada King Mu. Tak selang beberapa lama, King Mu kembali sadar dan kondisinya mulai membaik. Hal itu membuat Zhang menjadi senang dan memeluknya. Ia pun mengungkapkan perasaannya yang ternyata sejak pertemuan awal mereka di sekolah, Zhang sudah jatuh cinta kepada King Mu. Namun ia tidak berani untuk berbicara. King Mu tentu saja sangat senang pria yang ia sukai ternyata juga mencintainya. 那你亲我一下，我就信。缱绻情丝，怦然我梦中心思。你是我看的雨声。 Di sisi lain, Hong Ye bertemu dengan adik Raja Luoan yang bernama Pangeran Buimu. Di sana Buimu ingin memberitahukan sebuah rahasia dan apa yang sebenarnya terjadi kepada negara Yuyao. Puluhan tahun yang lalu, Jiyu berhasil dijebak dan ditangkap. Hal itu dilakukan untuk mengumpan supaya Jilan, siluman rubah pembawa malapetaka, datang untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Raja Negara Yuyao terdahulu bersama pemimpin sekte Gunung Utara datang ke sana. Memanfaatkan itu, mereka segera menangkap Jilan. Awalnya Jilan berusaha untuk melawan, namun sayang ia terkena jebakan yang sudah dipersiapkan, sehingga pada akhirnya ia pun tewas terbunuh. 加拉，怎样，小狐狸？灵之阵。加兰，加兰。不要，不要。 Dari sanalah cikal bakal kebencian yang sangat mendalam di hati Jiyu dan mengubahnya menjadi sangat jahat setelah melihat wanita yang ia cintai dibunuh oleh mereka. Siapa sangka meski Jilan sudah mati, namun jiwa siluman rubahnya masih ada dan pergi ke pohon kebencian. Ia pun bersumpah akan membalaskan dendam kepada manusia yang telah membuatnya menjadi seperti ini. Hal pertama yang dilakukannya yaitu mengumpulkan aura kebencian dari semua orang agar membuatnya bisa bertahan hidup.
Kembali ke masa sekarang, bisa dikatakan meski siluman rubah diramalkan membawa malapetaka, namun siluman tersebut tidak memiliki niat untuk melakukannya. Namun hanya karena Raja Negara Yuyao terdahulu sangat merasa khawatir, maka dari itu melakukan ini semua untuk membunuhnya. Siapa sangka siluman rubah ternyata masih ada dan sampai sekarang berniat untuk membalaskan dendam. Ditambah lagi, Jiyu yang telah bebas saat ini, maka bisa dipastikan cepat atau lambat kegelapan abadi akan segera datang. Lalu kemudian, setelah Hong Ye dan Hua Zu kembali, Qin Lan melihat kakaknya yang semakin lama semakin dekat dengan Hong Ye. Padahal ia berencana menjodohkan kakaknya dengan pendekar bertopeng. Di sanalah Hong Ye terpaksa mengungkapkan identitasnya. Begitu juga dengan Suzo. Sehingga Qin Lan akhirnya tahu orang yang ditemuinya setiap hari adalah pemimpin organisasi bertopeng. 要不要看看再说呀？东方小女侠。 你早就知道了是不是？ 我再送你个赠品。啊，小女侠， 连你也欺负我！李去卓，给我站住！ Qin Lan merasa malu akan hal itu karena sudah bersikap tidak baik di hadapan mereka. Suzo mencoba menenangkannya, bukannya mereka ingin membohonginya, namun karena bagaimanapun juga identitas mereka selama ini memang harus dirahasiakan. Singkat cerita, anggota organisasi bertopeng telah berkumpul kembali. Di sana, Hong Ye memperkenalkan anggota baru, yaitu Zhang. Mulai sekarang, Zhang adalah adik seperguruan mereka yang ke-8. Hong Ye lantas memberikannya sebuah topeng untuk menutupi identitasnya. Karena saat ini, misi yang akan mereka lakukan sangat berbahaya, yaitu pergi ke negara Yuyao dan melenyapkan jiwa siluman rubah bersama Jiyu, yang dikatakan sudah kembali ke masa sekarang. Sampai saat ini belum diketahui siapa pengkhianat yang telah membawa Jiyu kembali saat ini. Singkatnya, saat sedang tidur, Hong Ye kembali bermimpi dan bertemu dengan sang ayah. Siapa sangka itu bukanlah mimpi biasa, melainkan ayahnya memang datang ke dalam mimpinya agar mereka bisa bertemu. Di sana sang ayah berkata, ia bersama ayahnya Yitan berusaha menghancurkan pohon kebencian milik siluman rubah. Namun sayang mereka gagal hingga berakhir ayah Yitan meninggal dunia. Alasan kenapa ia tidak kembali karena ia sedang bersembunyi di suatu tempat. Sebab sang ayah sadar ia masih belum cukup kuat untuk menghancurkan pohon kebencian tersebut. Sang ayah memberikan informasi setiap gerhana matahari muncul maka kekuatan dari pohon kebencian akan bertambah. Maka dari itu Hong Ye dipinta untuk segera menghancurkan pohon kebencian sebelum gerhana matahari muncul. Lalu kemudian, sebelum menjalankan misi yang berbahaya ini, terlihat mereka semua mulai berlatih. Setiap anggota organisasi bertopeng memiliki kemampuan tersendiri. Lalu kemudian, Hong Ye menceritakan mimpinya yang bertemu dengan ayahnya. Di sana ia juga berkata, ayah Yitan meninggal dunia akibat gugur saat hendak menghancurkan pohon kebencian. Mendengarkan itu, Yitan akhirnya tahu penyebab ayahnya meninggal dunia. Ia pun segera pergi ke makam sang ayah untuk memberikan penghormatan terakhir. Setelah mereka berhasil menyelesaikan semua masalah ini, ia bersama Wang Zui akan segera menikah. 公公、婆婆，以后一探哥就归我。 Lalu kemudian mereka berdua pergi melihat keindahan matahari terbenam. Yitan sesaat pergi sebentar untuk membeli cemilan dan akan kembali lagi. Tiba-tiba Tuan Yang, kakeknya Yitan datang ke sana, yang dimana saat ini ia telah dikendalikan oleh siluman rubah. Tak lama kemudian, Yitan kembali dan merasa khawatir melihat Wang Zui sudah tidak ada di sana. Ia pun segera mencarinya dan sangat terkejut melihat Wang Zui yang kini terluka parah akibat ulah dari sang kakek yang telah dikendalikan oleh siluman rubah. Sesaat pertarungan terjadi karena Yitan kalah kekuatan, ia pun terlempar. 我一起为
是黑，不要再做王权家的奴隶。这就是恨的力量。 Di sanalah siluman rubah mulai mengendalikannya supaya membunuh kakeknya sendiri. Apa yang dilakukan oleh siluman rubah saat ini untuk mengumpulkan aura kebencian mereka. Di malam hari, Yi Tan hanya bisa meratapi kesedihan melihat sang kakek kini sudah tiada. Hong Ye datang ke sana untuk memberikan penghormatan terakhir dan turut berduka atas kejadian saat ini. Setelah itu, Hong Ye meminta Yi Tan bersama Wang Zui agar tidak ikut ke dalam misi kali ini, sebab ia sadar pertarungan melawan siluman rubah merupakan pertarungan hidup dan mati. Apabila ia mati, setidaknya masih ada Yi Tan yang akan menjaga Wang Zui adiknya di masa depan. 我是你的家人，小妹来了，别让她担心。早点回去。 Sementara itu, Ji Yu dan Jin Feng saling bertemu. Siapa sangka Jin Feng sejak awal sudah melakukan pengkhianatan. Ia tahu kelemahan Ji Yu adalah darah suku naga. Apalagi Ji Yu saat ini sedang lemah. Tidak sulit bagi Jin Feng untuk mengalahkannya. 冷血，没错。九华，你的脊骨断，原来你就这么点能耐。 Patung yang dibawa oleh Ji Yu lantas terjatuh, yang ternyata patung itu berisikan jiwa siluman rubah. Jilan lantas keluar, dan sejak awal Jin Feng bekerja untuknya. Siapa sangka Jilan sangat menyesal kenapa mau mengorbankan dirinya untuk Ji Yu. Maka dari itu mulai sekarang ia berencana mengambil inti siluman milik Ji Yu agar bisa dijadikan bahan dalam pembuatan pedang. Jilan memiliki niat untuk menguasai dunia. Ia sudah tahu alasan kenapa mereka selalu kalah karena mereka masih memiliki perasaan. Maka dari itu, ia tidak ingin menggunakan perasaannya lagi dan sudah melenyapkannya. Melihat itu, Ji Yu tidak menyangka Jilan yang ia kenal saat ini sudah berubah. Padahal apa yang dilakukannya selama ini demi bisa membangkitkannya kembali. 把我的假兰给我还来！ 好好看看，大人死在他最美的一金凤，你们。 Jin Feng lalu diperintahkan oleh Jilan untuk mengambil inti siluman milik Ji Yu. Siapa sangka meski dalam kondisi lemah, Ji Yu masih mampu mengalahkan Jin Feng dan segera pergi. Secara kebetulan, Hong Ye dan Hua Zu datang ke sana. Hal itu membuat Ji Yu gagal untuk kabur dan sempat bertarung melawannya. Namun sayang, Hong Ye yang sekarang sudah jauh lebih kuat. Untuk mengalahkan Ji Yu bukanlah hal sulit baginya. 王权弘毅，同归于尽吧！是苍生如蝼蚁。这世上的爱与光明，天地。 Tepat sebelum Ji Yu mati, ia pun meminta satu permohonan, yaitu melenyapkan siluman rubah. Karena saat ini, Jilan yang ia kenal sudah bukan seperti yang dulu lagi. Ia pun sangat menyesal telah melakukan ini semua. 小狐狸，Sementara itu, Jin Feng yang terluka sedang diobati oleh Xiao Tian. Bukannya berterima kasih, Jin Feng justru membunuh kekasihnya sendiri dan menyerap semua kekuatan silumannya.